kemudian selanjutnya ya, nanti di pertemuan ini ya, di pertemuan ini kita akan lihat ya, kira-kira diagnosa keperawatan apa saja sih yang bisa muncul di pasien dengan HIV ya. Harapannya nanti teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini ya, perkuliahan berikutnya teman-teman nanti akan coba saya kasih kasus ya sesuai dengan materinya nanti di pertemuan berikutnya. Jadi akan saya coba untuk berikan kasus. Nah, nanti teman-teman coba mengidentifikasi ya masalah atau kebutuhan paliatif pada kasus tersebut itu apa saja. Kemudian bisa muncul diagnosa keperawatan apa saja. Nah, sekarang saya contohkan terlebih dahulu pada pasien dengan HIV. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman perhatikan. Kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, nanti bisa didiskusikan dan ditanyakan. Jadi seperti itu ya untuk materi pada pertemuan pagi hari ini. Kita masuk ke PowerPoint-nya. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih apa itu HIV ya. Jadi teman-teman, HIV ini mungkin sudah didapatkan juga materi tentang patofisiologisnya, tentang perkembangan penyakitnya, tentang pengobatannya di mata kuliah sebelumnya. Nah, kita nanti akan concern karena ini adalah mata kuliah keperawatan paliatif, kita nanti akan banyak menggali berkaitan dengan aspek-aspek paliatifnya, ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya HIV atau AIDS itu adalah suatu penyakit kronis ya yang sifatnya itu progresif yang disebabkan oleh virus HIV, di mana virus ini menyebabkan ya angka kematian itu yang cukup tinggi. Ditambah HIV atau AIDS ini juga belum dapat diobati. Ya, jadi belum ada obat yang spesifik bisa membunuh virusnya. Ya, selama ini obat-obatan untuk pasien-pasien HIV itu bersifat untuk menekan pertumbuhan atau perkembangan virus di dalam tubuh pasien. Ya, dan biasanya orang-orang yang mengidap HIV ini teridentifikasi ketika sudah mulai muncul tanda dan gejala. Karena pada pasien-pasien dengan HIV ini ya cenderung bisa dikatakan adalah orang-orangnya itu kalau baru awal terkena virus tersebut, ya dia masih sehat-sehat saja, ya. Kalau virusnya itu masih jumlahnya sedikit di dalam tubuh, ya kondisinya masih baik, masih bagus, gitu ya. Kita juga kadang sulit untuk membedakan pasien yang HIV dan yang tidak HIV karena kalau belum muncul tanda gejala, itu pasien masih merasa tubuhnya atau kondisinya itu ya seperti orang yang tidak sakit. Nah, kemudian faktanya ini saya ambil dari tahun 2015 ya, sekitar tahun itu saja sudah menunjukkan ya, sudah menunjukkan ternyata angka pasien atau orang-orang yang terkena HIV dan AIDS itu selalu grafiknya itu meningkat dari tahun ke tahun ya. Jadi grafiknya itu meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian teman-teman bahkan 1 dari 5 orang yang terinfeksi HIV itu malah berada di usia-usia produktif ya, di mana usia-usia tersebut ya masih tergolong dewasa awal ya, dia masih tergolong produktif gitu ya. Kemudian juga ternyata kasusnya di Indonesia ini
banyak juga sudah hampir menyebar di seluruh wilayah, di mana paling tinggi memang saat ini masih di Papua. Ya, kemudian nomor 2 Jakarta, nomor 3 itu Bali. Kemudian di sini ternyata di Indonesia itu setiap 25 menit ya, kalau dihitung-hitung gitu ya, itu ada satu orang yang terinfeksi HIV. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwasanya sekarang itu tren untuk HIV juga sebetulnya banyak terjadi pada orang-orang yang sebetulnya dia memiliki gaya hidup yang bagus ya. Justru sekarang itu banyak seperti contoh ibu-ibu ya, ibu rumah tangga biasa yang mengidap HIV ya. Ternyata setelah ditelusuri sebetulnya yang nakal itu suaminya gitu ya. Jadi si ibu rumah tangganya ini tuh sebetulnya orang baik-baik gitu ya. Tapi malah yang nakal itu suaminya. Kemudian juga banyak penularan dari ibu ke anak ya. Karena apa? Karena tidak tahu kalau ternyata si ibu tersebut itu mengidap HIV ya. Pas hamil, sudah hamil baru diperiksa dan ternyata HIV ya. Berarti kan resiko tinggi anaknya mengidap HIV. Nah, makanya trennya itu sekarang juga antara orang-orang yang memiliki perilaku atau kebiasaan buruk dengan orang-orang yang sebetulnya dia tidak memiliki riwayat atau perilaku seksual yang buruk beresiko ya. Nah, ini jumlahnya cenderung sekarang itu hampir sama ya. Jadi bukan berarti sekarang HIV itu dihukumi sebagai penyakit yang tadi dia karena akibat pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ternyata sekarang itu malah banyak juga ya istri yang ibu rumah tangga biasa nggak ngapa-ngapain gitu ya, dia tertular dari suaminya. Ya kan artinya sebetulnya si ibu itu kan bukan termasuk orang-orang yang memiliki kebiasaan yang beresiko untuk terkena HIV, tapi dia tertular dari suaminya seperti itu ya. Nah, ini teman-teman gambarannya ya tadi kan saya sampaikan di awal bisa jadi kalau orang baru terkena HIV itu kondisinya masih oke-oke saja ya masih seperti orang sehat ya. Nah, ini terjadi karena ya virusnya itu masih sedikit ya. Kemudian virus ini belum merusak sel imun di dalam tubuh karena kan HIV ini nanti akan merusak sel darah putih yang ada di dalam tubuh, di mana sel darah putih ini berfungsi untuk menjaga ya, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh di dalam seseorang ya, di dalam tubuh seseorang. Nah, nanti HIV ini akan sangat berkaitan yang namanya dengan CD4. CD4 ini juga salah satu agen atau imun yang berada di dalam tubuh seseorang. Nah, nanti si HIV ini akan spesifik menyerang si sel darah putih tersebut. Nah, dia akan bereplikasi, akan bertambah banyak ya, karena dia berkembang mereplikasi diri itu di dalam sel darah putih. Ketika nanti jumlahnya sudah banyak, nah, sel darah putihnya rusak, dia akan pecah, menyebar. Nah, menyebar itu nanti dia masuk lagi ke sel darah putih yang masih sehat. Nanti dia berkembang lagi. Kenapa juga HIV ini terkadang sel darah putih itu sulit untuk mendeteksi karena dia berkembangnya, berkembang biaknya, bereplikasinya itu di dalam sel darah putih itu sendiri gitu ya. Jadi eh, kadang ya sel darah putih itu juga sulit untuk mengidentifikasi si HIV ini. Tahu-tahu kalau virusnya sudah banyak, sel darah putihnya sudah pada rusak, akhirnya baru kelihatan lah seperti di gambar nih. Jadi orangnya sudah mulai ada penurunan dari segi fisiknya, dia punya penyakit-penyakit infeksi yang sulit untuk disembuhkan gitu ya. Karena apa? Karena kekebalan tubuhnya itu sudah rusak dibuat oleh si virus HIV ini. Nah, teman-teman ya, pasien HIV ini walaupun dia itu sakit
katakanlah kalau kita misalkan orang yang biasa gitu ya, yang normal, sakit flu itu adalah kondisi yang wajar, yang ringan, yang nanti bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau pada pasien-pasien HIV, sakit flu itu bisa berbahaya, ya, bisa sulit untuk sembuhnya, ya, karena tadi sistem kekebalan tubuhnya atau sistem imunnya itu sudah mulai menurun fungsinya. Walaupun hanya sakit flu, kalau pada pasien HIV itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama, ya, karena tadi sistem kekebalan tubuhnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman, maka dari itu, nah, sebelum pasien itu masuk kepada kondisi yang dia itu kondisinya sudah buruk, ya, harapannya dalam paliatif, ya, pasien-pasien HIV ini harus segera ditangani. Nah, caranya gimana gitu kan sekarang? Kalau misalkan pasien HIV itu cara menangani sedini mungkin itu gimana? Padahal kita tahu kadang kalau belum muncul gejala, pasien itu belum mau berobat, ya, belum mau memeriksakan diri. Nah, ini nanti kekhususan nih kondisi paliatif pada pasien-pasien HIV. Kuncinya adalah kita harus segera mulai treatment, ya, agar pasien itu kondisinya tetap prima, virusnya bisa segera ditekan perkembangannya. Kalau misalkan nunggu sampai pasiennya itu sudah ada perburukan, kondisinya sudah semakin memburuk, banyak infeksi yang mengenal ke pasien. Nah, ini nanti pengobatannya juga akan sulit. Kalau kita kaitkan sama paliatif, di mana kita itu fokusnya meningkatkan kualitas hidup, ya, kalau pasiennya sudah perburukan, kita meningkatkan kualitas hidup juga akan berat, tidak bisa langsung begitu saja kondisi pasien itu pulih, ya, butuh proses untuk pengobatannya. Maka dari itu, kekhususan atau ciri khas paliatif pada pasien HIV adalah kuncinya bagaimana kita memulai terapi, ya, itu sedini mungkin sebelum pasiennya mengalami kondisi-kondisi perburukan, ya, sehingga ketika kita akan meningkatkan kualitas hidup pasien itu jauh lebih mudah, jauh lebih mungkin untuk dilakukan ketimbang ketika pasiennya sudah, misal nih, sudah ada infeksi di mulut, ada luka yang sulit disembuhkan dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kuncinya, ya. Nah, nanti kita akan bahas caranya gimana untuk bisa membuat pasien dengan HIV tersebut itu mau untuk segera melakukan treatment ataupun pengobatan. Nah, teman-teman, tadi berkaitan dengan CD4, itu nilai normalnya adalah 500 sampai 1400. Akan menjadi kondisi yang fatal ketika CD4-nya ini sudah di bawah 200, ya. Kalau masih rentang 500 1400 itu kondisinya masih oke. Pasiennya itu malah kadang ya belum muncul tanda gejala, belum muncul infeksi-infeksi oportunistik, ya, yang membuat pasien itu kadang nggak sadar, ya, sebetulnya dia sudah terinfeksi tapi karena kondisinya masih sehat, merasa masih sehat, ya, dia tidak memeriksakan diri. Nah, kalau sudah di bawah 200, nah ini sudah masuk ke kondisi yang bisa menjadi fatal. Pasiennya bisa sulit untuk disembuhkan dan juga pasiennya bisa resiko meninggalnya itu besar. Nah, yang selanjutnya, ya, teman-teman, kita bisa lihat ini adalah gambaran, ya, perjalanan penyakit dari HIV AIDS. Apakah bisa terdengar suaranya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. HIV
is the human immunodeficiency virus. If you have HIV, you have an infection. Sudah ada suaranya ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. HIV is the human immunodeficiency virus. If you have HIV, you have an infection that damages your immune system over time and causes AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is the final stage of an HIV infection when your immune system is damaged and too weak to fight off ordinary infections. When foreign invaders, such as bacteria and viruses, get into your body, they can cause infections. These events activate your body's defenses. The white blood cells of your immune system are part of your body's defenses. One type of white blood cell, called helper T lymphocytes or helper T cells, strengthen your immune system's response to infection in two ways. First, helper T cells release chemicals that attract other white blood cells to the site of the infection. These additional white blood cells attack the invading bacteria or virus, as well as other infected cells. Second, helper T cells release chemicals that cause other white blood cells to multiply. These new white blood cells create markers called antibodies, which can identify the same foreign invader throughout your body. Antibodies attach to the bacteria or virus, marking them as targets for your immune system to destroy them. If you have HIV, it travels through your blood and other body fluids to infect and kill certain white blood cells. The virus enters helper T cells, which are the primary target. Once inside, the virus makes many copies of itself. As these virus particles are made, they leave the damaged helper T cell to infect other cells. The T cell loses its ability to protect the body from the ongoing infection and dies. In this way, HIV spreads and kills more of your helper T cells, weakening your immune system. As a result, other types of infections are able to take advantage of your body's inability to defend itself. These infections are called opportunistic infections. If you have an HIV infection, Itu adalah gambarannya, teman-teman. Jadi, ketika normal itu sebetulnya sistem imun kita itu ada namanya sel helper ya, T helper. Nah, itu dia akan menandai ya kalau misalkan ada infeksi yang terjadi di dalam tubuh, entah itu karena bakteri, virus ataupun jamur misalkan. Nah, nanti dia itu akan memberikan sinyal pada sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita untuk mengatasi tadi bakteri, virus ataupun jamur yang menyerang tubuh kita. Ya, sehingga tadi bisa dilawan atau bisa dibersihkan gitu ya bakteri ataupun kuman-kumannya yang ada di dalam tubuh kita. Cuman tadi kalau misalkan kitanya ada orang misalkan kena HIV gitu ya, dia itu si HIV itu masuk ke dalam sel helper T-nya tadi ya. Dia akan berkembang biak, akan bereplikasi di dalam situ ya, sehingga sulit sel T juga itu untuk mengidentifikasi ya karena dia masuk langsung.
dia bereplikasi di dalam sel T-nya. Kalau sudah banyak, akhirnya dia keluar dan yang sel T-nya tadi itu jadi rusak. Nah, ketika keluar itu juga dia akan menyerang lagi sel T yang lainnya, ya. Akhirnya apa? Kalau sel T-nya pada rusak, ketika ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh, itu nggak ada yang bisa mengaktifasi sel imun, ya, nggak ada yang bisa mengaktifasi sel imun karena sudah pada rusak semua. Akhirnya apa? Bakteri, virus yang masuk ke tubuh itu nggak bisa ditangani, akhirnya tetap terus berkembang, ya, maka disebut kalau pada pasien-pasien HIV itu disebut infeksi oportunistik, ya, jadi infeksinya tuh masif, tidak bisa ditangani oleh sistem kekebalan tubuh kita. Makanya tadi pasiennya akhirnya apa? Walaupun infeksinya itu kalau buat orang-orang normal seperti kita itu infeksi yang biasa saja bisa sembuh sendiri gitu ya. Tapi kalau pada orang HIV itu bisa jadi parah ya karena nggak ada sistem kekebalan tubuh di situ yang mengatasi penyakit tersebut. Ya itu gambarannya ya. Maka sebetulnya tadi videonya akan lanjut. Maka seharusnya kalau misalkan pasien itu kena HIV atau HIV ya, itu nanti akan diresepkan oleh dokter terkait dengan obat-obatan namanya ARV. Ya, ARV itu antiretroviral virus untuk mencegah perkembangannya tadi. Jadi ARV ini juga bukan obat yang membunuh si virus HIV-nya, tapi dia bekerjanya itu mencegah si virus HIV itu untuk bereplikasi, ya, untuk berkembang semakin banyak, ya. Nah, itu obat ARV-nya itu saat ini ya kemampuannya itu, ya. Jadi belum ada obat spesifik untuk membunuh si virus HIV-nya. Nah, kan tadi di awal saya sampaikan ya bahwasanya ketika ada ya pasien-pasien yang dia itu minimal lah kita curigai kalau dia itu memiliki kebiasaan yang beresiko terkena HIV ya. Nah, itu harus kita bisa mendekati pasien ya untuk minimal nanti dia itu mau membuka diri ya. Jadi misalkan teman-teman ya ditugaskan biasanya puskesmas nih, puskesmas ditugaskan ke lokasi yang di situ itu banyak orang-orang yang rawan untuk terkena HIV, misalkan di prostitusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu teman-teman harus bisa mendekati orang-orang tersebut, orang-orang yang beresiko tinggi, itu minimal untuk mau membuka diri, ya, mau membuka diri, ya. Jadi dia tuh sadar kalau dianya itu beresiko, ya, sehingga dia mau membuka diri untuk apa? Untuk mau melakukan pemeriksaan diri, ya, karena dia beresiko, ya. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, ketika orang tersebut beresiko, semakin cepat terdiagnosa, maka semakin cepat dia bisa mendapatkan pengobatan, ya. Tapi kalau orangnya itu sudahlah beresiko, merasa dirinya sehat-sehat saja, tapi kalau ternyata di dalamnya sudah ada virus HIV, ya nanti tinggal menunggu waktu, gitu kan. Nah, tapi beda kalau misalkan dia mau membuka diri, mau melakukan pemeriksaan, ya, mau melakukan testing, ya, akhirnya itu testing. Kemudian ketika pun nanti hasilnya positif atau negatif ya nggak masalah. Yang penting sudah mau memeriksakan diri terlebih dahulu. Tujuannya agar si orang yang beresiko tadi itu kalau iya hasilnya positif itu bisa segera untuk dilakukan pengobatan. Kalaupun hasilnya negatif, ya dia tetap harus mau rutin untuk memeriksakan dirinya. Karena tadi dia termasuk orang-orang yang beresiko, ya. Itu baru pada orang yang beresiko, ya. Sekarang pada orang yang sebetulnya sudah tahu
sudah tahu kalau positif HIV. Tapi pada pasien-pasien dengan positif HIV juga kadang kita menemukan orang-orang yang masih denial, masih belum menerima kondisinya. Sehingga apa? Sehingga dia nggak mau memeriksakan sejak sekarang itu CD4-nya sudah berapa, ya. Karena kalau kita balik lagi ke slide sebelumnya, kalau CD4-nya itu sudah di bawah 500, ya itu sudah mulai menunjukkan tanda gejala yang serius pada pasien-pasien dengan HIV, ya. Maka pada orang yang dia pun sudah tahu kalau HIV, terkadang kita tuh mengalami atau menemukan pasien-pasien yang dianya masih belum menerima, sehingga apa? Sehingga belum mau melakukan pengobatan, ya. Nah, pendekatannya sama seperti orang yang beresiko tadi, ya. Mau membuka diri, kita dekati ya pasien, ya. Ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas, kita bina dulu hubungan saling percaya. Memang tidak langsung kok orangnya mau gitu, ya. Itu kita harus dekati terlebih dahulu, jalin hubungan saling percaya, ya. Kemudian buat pasien itu mau membuka diri. Jadi kalau semakin ditutup-tutupi, ya, semakin orang itu tertekan terhadap kondisinya, justru biasanya akan membuat orang itu malah jatuh pada kondisi depresi, ya. Kalau sudah depresi itu, kalau sudah mau untuk menjalani pengobatan itu biasanya sulit, ya, karena orangnya tuh nggak mau biasanya untuk melakukan pengobatan kalau sudah sampai pada kondisi depresi. Nah, itu nanti konselingnya akan lebih reward lagi, ya, karena kita harus mengatasi dulu depresinya, ya. Kemudian pasiennya baru mungkin nanti akan mau menjalani pengobatan, ya. Nah, itu kondisi-kondisi tertentu, ya, apalagi kalau HIV ini teman-teman masih banyak juga gitu ya di luar sana berkaitan dengan stigma yang kurang bagus, ya, yang membuat akhirnya orang-orang dengan HIV itu cenderung memiliki perilaku tertutup, ya, tertutup, nggak mau periksa karena nanti wah di apa biasanya kalau pasien HIV itu juga kalau ditanya sama perawat atau petugas kesehatan yang memang bukan di bidangnya gitu ya, itu dia kadang nggak ngaku juga. Padahal kita itu petugas kesehatan gitu ya, yang dimana kita tuh nggak boleh membocorkan gitu ya. Tapi mungkin kadang perawat juga itu masih punya stigma yang kurang bagus ya ke pasien-pasien dengan HIV. Nah, itu juga sebetulnya kita PR ini ya, kalau jadi perawat ketemu pasien dengan HIV itu juga tidak boleh sinis ya, tidak boleh mengunderestimate ya pasien-pasien dengan kondisi HIV, karena kalau kitanya saja petugas kesehatan memiliki sifat yang demikian gitu ya, otomatis bagaimana pasiennya itu mau membuka diri, ya. Jadi itu yang kita perlu sampaikan. Kita perlu dekati pasien-pasien dengan HIV, buatlah hubungan yang saling percaya, gunakan terapi apa komunikasi terapeutik agar pasiennya itu bisa nyaman, ya. Jadi tidak menutup diri lagi, ya. Karena beberapa kasus kalau si pasiennya itu, misal nih saya pernah ketemu nih kasusnya gini. Pasiennya itu HIV. Ya, dia berobat rutin di salah satu rumah sakit, ya. Waktu itu saya lagi praktek di situ. Kemudian di riwayatnya itu kan kalau kita perawat melakukan pengkajian kan kita bisa buka tuh rekam medisnya. Nah, di rekam medisnya itu sudah ditandain pasiennya itu mengalami HIV, ya. Karena waktu itu pasiennya itu sakit, masuknya lewat apa? UGD, lewat IGD ya. Terus ketika ditanya punya riwayat penyakit apa, ya, si pasiennya itu nggak ngaku, ya. Tapi kalau ditanyanya sama perawat poli, ya, yang biasa dia ngambil obat ARV-nya, kontrol sama dokternya, itu dia ngaku. Tapi kalau sama perawat IGD, dia nggak ngaku. Nah,
Itu artinya apa? Dia belum percaya sama perawat yang di IGD, walaupun itu satu rumah sakit, ya. Nah, ini yang kita perlu garis bawahi di sini. Kita sebagai petugas kesehatan berarti bisa jadi, ya, bisa jadi kita itu masih beranggapan, masih punya stigma negatif terhadap pasien-pasien yang mengidap HIV. Ya, entah itu dari perkataan di belakang pasien, entah itu ketika kita menangani terus punya mimik wajah atau sikap yang kurang terapeutik, kurang aware sama pasien, itu pasiennya tuh bisa kerasa sehingga membuat tadi pasiennya jadi nggak percaya. Padahal satu rumah sakit nih. Bedanya tadi dia lagi sakit terus masuk IGD, pas ditanya di IGD nggak ngaku kalau HIV. Padahal di statusnya mah kita udah tahu pasiennya itu mengidap HIV. Tapi begitu ditanya sama perawat polinya, ya dia ngaku aja biasa karena memang sudah percaya sama perawat polinya seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman ya, kita kalau misalkan sudah berhasil membina hubungan saling percaya, pasiennya mau memeriksakan diri, kemudian dites kondisinya nanti seperti apa, ujung-ujungnya nanti segera untuk dilakukan pengobatan. Cuman pada tahapan ini pun kadang biasanya tidak semulus yang kita bayangkan gitu ya. Awalnya sudah membuka diri, oke. Sudah mau memeriksakan diri. Begitu tahu kondisinya, nah, kadang ada pasien-pasien yang tetap tidak mau melakukan pengobatan, ya. Jadinya pengobatannya tertunda. Misalkan sudah kita resepkan, tapi obatnya tidak diminum secara rutin. Nah, ini juga perlu pendekatan-pendekatan spesifik lagi, ya. Sudah mau testing, sudah diresepin obat, pas kontrol, pas ditanya, loh kok bisa nih kondisinya masih seperti ini? Ternyata pas dikaji, obatnya tidak dikonsumsi secara rutin. Nah, ini juga nanti menjadi concern dalam perawatan paliatif. Bagaimana kita mengedukasi terkait dengan cara pengobatan? Karena kuncinya tadi, ketika kita segera melakukan pengobatan, itu kita bisa memperbaiki kualitas hidup dari si pasien. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pendekatan paliatif pada pasien-pasien dengan HIV atau AIDS akan efektif ketika pasien itu masih dalam kondisi yang oke atau kondisi yang sehat. Ya, beda cerita nanti kalau pasiennya udah nggak bisa ngapa-ngapain, infeksinya udah banyak banget, udahlah mungkin pasiennya nggak sadar dan lain sebagainya. Itu akan sulit kita untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Ya, maka sebisa mungkin pas kondisinya masih oke. Karena kan mungkin teman-teman kemarin sudah belajar ya, pasien HIV kalau baru tertular ya bisa jadi ya belum ada tanda gejala sama sekali. 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya baru tuh muncul gejala. Ya, nah orang-orang yang beresiko kalau bisa tadi kita minimal mau tes hasilnya positif atau negatif nanti. Ya, kalau negatif ya wes syukur alhamdulillah. Tapi tetap harus mau melakukan tes secara berkala. Jadi ketika nanti kok kena, ya kita cepat untuk melakukan. Kalau misalkan hasilnya positif juga bagaimana kita nanti melakukan pasien, meminta pasien untuk rutin untuk menjalani pengobatan. Nah, akhirnya apa? Tantangan untuk memulai paliatif pada pasien di tahap awal ya itu terkendala. Yang pertama masih banyaknya stigma di masyarakat ya. Bahkan tadi saya ceritakan kan tadi ya, petugas kesehatan pun kadang masih punya stigma yang negatif terhadap pasien-pasien dengan HIV. Ya, padahal itu nggak boleh sama sekali. Karena pasien pasti nggak mau terbuka, nggak mau percaya sama kita kalau kita menunjukkan sikap ataupun ya sikap kalau yang kurang bagus ketika menghadapi pasien dengan HIV. Kemudian pasien cenderung tadi ya memiliki kepribadian tertutup. Nah, itu yang menjadi tantangan di fase awal untuk memulai perawatan paliatif. Tapi kalau sebetulnya pasiennya sudah mau terbuka, sudah mau melakukan pemeriksaan, itu tidak seberat ketika tadi pasiennya masih dalam kondisi tertutup, nggak mau terbuka, nggak mau pemeriksaan. Ya, itu akan lebih berat. Ya, karena kita
bina hubungan saling percaya tuh bisa butuh waktu lama gitu ya untuk pasien dengan HIV. Nah, maka pilihannya nanti sebetulnya pasien itu punya dua pilihan. Kalau mau tertutup terus-menerus, ya jatuh pada kondisi dia harus dirawat lama di rumah sakit. Ya, kalau dianya nggak mau periksa-periksa, kondisinya menutup diri terus, ya berarti dia jatuh pada kondisi yang pertama, yaitu harus dirawat nanti kalau penyakitnya sudah semakin parah. Ya, atau pilihan keduanya, kalau dia mau terbuka, ya dia bisa hidup normal. Ya, karena dengan konsumsi obat-obatan ARV tadi, itu membuat pasien ya virusnya tidak berkembang, ya punya kekebalan yang masih bagus, ya jadi dia masih bisa beraktivitas seperti orang normal. Saya pernah menemukan teman-teman pasien-pasien dengan HIV yang kontrol rutin, ya, yang dia mau mengkonsumsi obat ARV secara rutin, dia masih bisa sangat produktif, ya. Bahkan salah satu pasien yang pernah saya temui itu sampai dia itu bisa bikin buku, ya, sampai dia itu menjadi pemateri, ya, narasumber berkaitan dengan HIV, ya. Padahal dianya sendiri ya itu mengidap HIV, tapi dia karena sudah saking menerimanya, sudah terbuka gitu ya, malah bisa sangat produktif punya usaha cuci mobil dan lain sebagainya, ya. Padahal tadi sekeluarga ini suami sama istrinya itu mengidap HIV, ya. Akhirnya apa? Ya tadi contoh orang-orang yang mau melakukan terapi itu kualitas hidupnya cenderung lebih bagus ya ketimbang tadi orang-orang yang akhirnya tertutup, malah justru ya kondisi penyakitnya akan semakin parah. Nah, strateginya bagaimana, teman-teman? Maka kita harus bisa mengajak diskusi ya. Biasanya kalau saya ada tiga topik diskusi nih yang akan saya bawa untuk memberikan konseling ataupun kita menjalin hubungan saling percaya dengan si pasien. Nah, ini teman-teman mungkin bisa contoh juga nanti kalau ketemu pasien-pasien dengan HIV ya. Nah, tiga topik yang biasanya saya sampaikan adalah yang pertama adalah kita ajak diskusi tentang orang-orang yang tersayang. Ya, misal masih punya suami, masih punya anak gitu ya. Nah, kita bisa ajak tuh diskusi. Nanti misalkan ya punya anak, ya eh, ibu mau nggak lihat anaknya, misalkan bisa sekolah, ya kan? Syukur-syukur bisa sampai kerja, bisa sampai nikah, ibunya masih sehat, misalkan. Nah, itu bisa diajak diskusi ke arah situ, ya. Karena dengan dia nanti, oh iya, kalau saya nggak berobat, saya nggak bisa tuh melihat perkembangan anak saya sampai gede misalkan. Nah, itu bisa diajak ke arah situ. Atau mungkin tadi dengan pasangannya, dengan suaminya gitu ya. Kita ajak tuh diskusi untuk membahas orang-orang yang disayangi atau dicintai. Sehingga nanti muncul, oh iya, saya harus berobat biar kondisi saya bisa lebih baik seperti itu ya. Kemudian yang kedua, biasanya saya akan mengajak untuk diskusi berkait dengan manfaat dari konsumsi ARV tadi. Ya, jadi konsumsi ARV bisa menekan perkembangannya virus sehingga Bapak Ibu nanti misalkan ya konsumsinya ini rutin, virusnya bisa ditekan jumlahnya. Kalau jumlahnya sedikit, dia tidak mempengaruhi signifikan di sistem kekebalan tubuh sehingga ketika nanti terkena penyakit dan lain sebagainya masih bisa sembuh secara sendiri gitu ya kalau si obatnya dikonsumsi dengan rutin dan virusnya itu bisa ditekan dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga biasanya saya akan berdiskusi terkait dengan efek samping karena ARV ini punya efek samping yang membuat orang itu kadang tidak tahan konsumsi ARV adalah efek samping di awal. Memang efek sampingnya ini berat untuk ARV. Ya, mual, muntah, pusing, dan lain sebagainya. Ya, jadi efek sampingnya itu akan terasa berat sekali memang ketika baru awal konsumsi.
Tapi kalau sudah konsumsi rutin, efek sampingnya ini juga cenderung akan berkurang. Ya, itu yang pertama. Jadi efek samping yang ditimbulkan ketika awal konsumsi. Jadi memang di awal-awal itu kita perlu banget mengevaluasi kondisi pasien, kemudian memberikan motivasi agar mau lanjut mengkonsumsi ARV. Karena ketika awal memang berat, efek sampingnya itu munculnya banyak. Tapi kalau sudah rutin, itu efek sampingnya lama-kelamaan akan berkurang. Nah, yang kedua adalah ketika pasien itu tidak mau konsumsi secara rutin, maka efek samping ini akan berat terus. Jadi kalau konsumsinya nggak rutin, berarti kayak kita itu sudah start karena dia tidak lanjut, jadi balik lagi ke awal. Nah, efek sampingnya ya berat lagi gitu. Jadi kalau orang-orang yang tidak rutin konsumsi ARV, efek sampingnya ini akan berat terus karena ya tadi sudah mulai reset lagi, sudah mulai reset lagi. Jadi mulai lagi dari awal seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika tidak rutin, nah ini resikonya adalah ARV itu membuat si HIV-nya itu jadi kebal atau bahasanya kita ya jadi resisten. Jadi si virus ini karena konsumsinya nggak rutin, dia bisa mengenali si obat itu. Nah, ketika mengenali si obat itu, maka si ARV tidak jadi efektif lagi untuk menekan perkembangan virus HIV. Nah, memang ARV itu ada level-levelnya. Tapi kalau punya kebiasaan yang tidak bagus dalam konsumsi ARV, level ARV itu paling kalau nggak salah ada 4 jenis sekarang. Kalau sudah sampai yang keempat lah, mau pakai obat apa lagi gitu kan? Ya, makanya resistensi itu sebisa mungkin diminimalisir ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya konsumsinya yang bagus. Karena itu termasuk efek samping juga terjadi resistensi pada obat-obatan ARV ya. HIV-nya sudah nggak mempan tuh diobatin pakai ARV jenis itu. Maka kita harus pilih jenis yang lain yang lebih tinggi ya. Nah, nanti kalau lebih tinggi terus sampai mentok ya sudah habis nanti jenis ARV yang bisa digunakan untuk virus HIV tersebut. Makanya itu biasanya yang nanti akan strategi yang saya akan gunakan untuk berdiskusi agar pasiennya itu mau menjalani pengobatan. Kemudian teman-teman, sebetulnya dalam diskusi ini ya teman-teman juga bisa membuat inovasi-inovasi. Contoh misalkan dengan cara memberikan ya atau membuat diskusi itu disampaikan oleh orang-orang yang memang sudah mengkonsumsi ya atau istilahnya di kita itu namanya peer educator ya. Peer educator. Jadi edukasi ataupun diskusi yang dilakukan oleh orang-orang yang memang senasib. Ya, contohnya tadi misalkan ada pasien HIV yang sudah berhasil konsumsi ARV ya. Nah, itu bisa diajak untuk memberikan edukasi pada pasien-pasien yang mungkin baru mau mulai mengkonsumsi ARV sehingga dia menjadi role model nanti ya menjadi role model wah iya nih dia konsumsi ARV rutin dia kondisinya oke nih. Nah, dia nanti bisa menjadi role model dan dia nanti bisa sharing pengalamannya selama konsumsi ARV. Kemudian, nah sebetulnya teman-teman, selain di awal tadi ya, ketika pasien itu sudah sakit, ya, sudah muncul tanda gejala yang parah, kita pun tetap harus melakukan perawatan paliatif, ya. Jadi kalau pas ketemunya adalah orang-orang yang sudah kondisinya mengalami perburukan, ya kita tetap harus melakukan perawatan paliatif, ya. Nah, biasanya gejalanya tuh kalau pasien-pasien HIV yang sudah ada tanda gejala ya sudah muncul infeksi oportunistik, ya ini gejala yang sering muncul. Yang pertama ada kelelahan ya. Nah, kelelahan di sini pada pasien-pasien HIV itu bukan hanya sekedar merasa lelah kayak kalian oh udah lelah tidur terus beres gitu enggak.
Jadi lelah yang diderita oleh pasien-pasien HIV itu adalah lelah yang berkepanjangan, yang kronis. Walaupun sudah dibawa istirahat, sudah dibawa tidur, tetap badannya itu kayak ngerasa kelelahan. Ya, nah ini masalah yang pertama. Artinya apa? Ini juga mengganggu kualitas hidup dari si pasien, membuat pasiennya itu merasa menderita. Ya, maka kita harus tangani nih kelelahan ini pada pasien-pasien dengan HIV yang sudah terlanjur muncul ada gejala. Yang kedua, penyebab kelelahan ini ya bisa karena anemia, kurang istirahat, gangguan tidur ya atau stres secara psikologis. Kemudian tata laksananya apa? Tata laksananya kita bisa membuat pelatihan-pelatihan ya, strategi untuk meningkatkan kebugaran. Ya, dengan cara apa? Misalkan nih di jurnal itu banyak pasien-pasien HIV yang sudah mulai muncul kelelahan, justru kita harus perbaiki stamina-nya. Ya, dengan cara apa? Ya berolahraga. Salah satunya dengan treadmill ya. Jadi olahraga ringan, jogging gitu lah ya. Kemudian boleh memberikan suplemen-suplemen nutrisi ya, suplemen-suplemen nutrisi seperti vitamin, multivitamin ya, kemudian kita atur dietnya itu boleh ya untuk menjaga stamina dari si pasien tersebut. Yang kedua adalah nyeri. Nah, nyeri ini juga menjadi ini ya, teman-teman ya, masalah yang concern juga di paliatif kan ya. Jadi di paliatif ini kan kita concern juga nih di berkaitan dengan nyeri. Nah, level nyeri yang dirasakan oleh pasien-pasien dengan HIV ataupun AIDS ini adalah skala nyeri yang tinggi. Ya, level nyeri yang skalanya tinggi. Bahkan di beberapa jurnal disebutkan nih 29 sampai 76% pasien dengan HIV itu pasti merasakan nyeri level yang tinggi. Nah, maka teman-teman, kalau nyeri lah sudah tidak perlu kita bahas ya, penyebabnya macam-macam ya. Paling sering memang pada pasien-pasien HIV ini karena tadi infeksi oportunistik ya. Kemudian tata laksananya apa? Nah, tata laksananya kita bisa menggunakan obat-obatan jenis opioid. Kemarin ya kita sudah bahas. Opioid ini adalah sebetulnya adalah narkotika ya. Kalau disalahgunakan ini bahaya nih. Ya, makanya untuk pasien-pasien dengan paliatif itu mungkin kalian akan banyak ketemu obat-obatan yang sebetulnya itu golongan narkotika ya. Kemudian bisa didukung dengan obat-obatan tambahan untuk memaksimalkan efek samping atau manfaat dari konsumsi obat anti nyeri tadi ya. Anti nyeri ini bisa dimaksimalkan ya fungsinya dengan obat-obatan tambahan. Contoh misalkan kalau pasiennya mengalami depresi plus nyeri, misalkan nyerinya tinggi ditambah pasiennya depresi, itu bisa diberikan opioid plus antidepresan. Ya, kemudian nyeri sama pegel-pegel misalkan karena kelelahan ya bisa diberikan relaksan otot. Nah, itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan dari obat anti nyeri yang diberikan. Nah, ini nanti ini saya bahas sedikit saja karena sebetulnya ada satu pertemuan nanti teman-teman akan membahas terapi atau pengelolaan nyeri pada pasien-pasien dengan paliatif. Ini saya bahas singkat saja. Jadi berdasarkan peraturan WHO itu sebetulnya untuk pemberian analgesik itu ada 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah obat-obatan non opioid. Ya, contohnya apa? Aspirin, paracetamol itu adalah obat-obatan untuk mengatasi nyeri, tapi bukan golongan opioid. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah ada weak opioid atau opioid yang ringan. Nah, contohnya apa? Tramadol, kodein. Nah, itu sebetulnya adalah obat-obatan untuk nyeri. Makanya sekarang kan kayak tramadol, kodein itu tidak boleh dibeli sembarangan di apotik, harus melalui resep dokter. Karena apa? Kalau konsumsinya tidak diatur, ya tidak pakai resep dokter, ini jadi ketergantungan nanti. Nah, makanya ini sebetulnya opioid-opioid ini
bisa dikategorikan sebagai obat-obatan tadi narkotika ya. Kalau terlalu banyak konsumsinya dan tidak sesuai resep dokter pada orang yang normal ya, itu bisa menyebabkan ketergantungan. Kemudian yang opioid yang berat ya atau strong opioid ini adalah contohnya morfin, fentanyl ya. Ini biasanya banyak ditemukan di rumah sakit nih ya, morfin, fentanyl itu nanti biasanya kalau pada orang-orang normal itu kita temukan pada pasien-pasien dengan post operasi gitu ya yang memang skala nyerinya berat gitu ya. Tapi untuk paliatif boleh diberikan strong opioid gitu ya, boleh diberikan strong opioid ketika memang tadi skala nyerinya itu tergolong skala nyeri yang berat. Nah, kemarin saya sempat menyampaikan ya teman-teman bahwasanya ini di dalam perawatan paliatif ya ini di informasi pusat informasi obat nasional itu di sini sudah dituliskan terkait dengan penggunaan analgesik ya. Jadi silahkan untuk perawatan paliatif itu pengendalian nyeri penyakit terminal, peringatan ini tidak boleh menjadi suatu penghalang bagi penggunaan analgesik opioid ya. Di situ di peraturannya sudah disampaikan. Jadi sebetulnya ini kan ada aturannya ya. Kalau bisa yang pakai non opioid ya pakai non opioid dulu. Kalau memang masih kerasa nyeri baru naik yang opioid yang ringan. Kalau masih belum teratasi boleh pakai opioid yang tinggi. Tapi kalau perawatan paliatif jangan sampai mengganggu tadi tujuan dari perawatan paliatif. Kemudian yang selanjutnya obat-obat tambahan teman-teman ya. Jadi obat-obatan tambahan ini contohnya adalah antidepresan ya, amitriptilin. Nah, ini untuk obat-obatan antidepresan. Misalkan ternyata pasiennya teridentifikasi ada depresi ya, boleh ditambahkan antidepresan. Kemudian antikonvulsan. Nah, ini bisa gabapentin misalkan pasiennya dia cemas ya, cemas dan cemas, khawatir berlebihan gitu ya. Itu boleh diberikan obat-obatan tambahan. Kemudian ada muskul relaksan. Nah, ini misalkan nyeri tapi sambil kaku, pegel semua seluruh badan ya. Ini bisa diberikan obat-obatan epirison ya. Ini untuk membantu ya meningkatkan dari fungsi analgesik yang kita berikan ya. Atau pasien-pasien yang antipsikotik misalkan ini sudah mengarah nih ke gangguan mental, gangguan jiwa ya. Ini boleh ke obat-obatan antipsikotik ya. Jadi nanti bisa aja diberikan obat-obatan yang sama seperti pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian, nah ini penata laksanaan nyerinya ya. Yang pertama, jangan terlambat mengevaluasi untuk mengelola nyeri. Ya, semakin terlambat, ini kita bisa merusak sistem saraf. Ya, jadi kalau pasien itu sering mengalami nyeri, terus nyerinya itu tidak segera ditangani, itu bisa terjadi kerusakan saraf secara permanen dan berat. Kemudian gunakan analgesik sesuai dengan derajat ya. Usahakan per oral terlebih dahulu. Jadi jangan langsung yang injeksi ya. Kalau masih bisa dipakai yang oral dan masih bisa efektif ya pakai per oral terlebih dahulu. Kemudian kelola penyebab dasar ya. Jadi kelola penyebab dasar itu misal pada pasien-pasien dengan HIV nyerinya itu karena ada luka misalkan, karena ada luka yang sulit sembuh. Ya, itu ya kita harus obati lukanya. Jangan kasih nyeri anti nyeri terus, tapi lukanya tidak diobati gitu ya. Jadi tetap masalah dasarnya kita harus operasi. Kemudian kalau bisa tertitrasi ya secara periodik. Kemudian kita harus edukasi dan pasien dan keluarga. Nah, ini adalah contoh monitoringnya kalau misalkan dibedakan berdasarkan skala nyeri. Kalau ringan itu kita bisa monitoring setiap 8 jam, kalau sedang itu tiap 2 jam, kalau berat itu tiap 1 jam kita evaluasi,
skala nyeri atau kondisi nyeri dari si pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit komorbid. Nah, penyakit komorbid ini penyakit penyerta yang sering muncul pada pasien-pasien dengan HIV. Yang pertama, penyakit kardiovaskular. Jadi pasien HIV itu ternyata bisa beresiko lebih untuk mengalami penyakit jantung, ya. Kemudian yang kedua penyakit paru. Nah, ini biasanya karena infeksi batuk gitu ya. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan HIV, batuk yang di orang biasa itu biasa aja, kalau di HIV bisa parah. Ya, ini karena tadi biasanya CD4-nya itu sudah kurang dari 200. Kemudian penyakit hati. Nah, ini tadi biasanya kena penyakit hepatitis ya karena sistem imunnya nggak bekerja dengan baik. Kalau kita mungkin karena sudah vaksin, kondisinya juga sehat, ya mungkin pernah ketularan tapi bisa langsung teratasi oleh sistem imun gitu ya. Yang selanjutnya penyakit ginjal. Ya ini juga sama ya bisa menyebabkan infeksi di area saluran atau menginfeksi di area nefronnya ya di sel-sel yang ada di ginjalnya. Kemudian penyakit tulang. Nah, ini penyakit tulang ini banyak terjadi ya karena sudah terjadi gangguan hormonal, kemudian efek samping juga dari penggunaan ARV ini bisa menyebabkan defisiensi vitamin B. Vitamin D sehingga ya tadi berefek pada perkembangan atau pertumbuhan tulang. Kemudian yang terakhir malignasi. Nah, malignasi ini biasanya terjadi kanker ya, terjadi kanker yang sudah metastasis karena pada pasien-pasien HIV kalau misalkan terserang ada sel kanker gitu ya, itu sistem imun juga tidak bisa melawan dengan bagus kalau pada pasien-pasien HIV. Sehingga penyebaran sel kankernya itu akan semakin cepat ya, makanya disebut sebagai malignasi atau metastasis yang terjadi akibat pertumbuhan sel kanker yang masif karena pasiennya itu mengidap HIV. Nah, kunci penting dalam perawatan paliatif ya pada pasien HIV adalah mengatasi masalah sama dengan kasus non HIV. Ya, maksudnya di sini adalah kita membuat pendekatan paliatif yang sebisa mungkin dilakukan sejak pasien itu terdiagnosis. Nah, kekhasannya pada pasien-pasien HIV tadi, di awal itu kadang ya kita ketemu pasien-pasien yang menutup diri, ya, yang nggak mau melakukan pemeriksaan, sudah dilakukan pemeriksaan, nggak mau melakukan pengobatan. Nah, maka kita sebetulnya tantangannya berat di awal ya untuk pasien-pasien dengan HIV. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya pasien-pasien dengan HIV ya itu sebetulnya dia sudah melakukan tuh pemeriksaan, tapi kendalanya adalah ketika sudah konsumsi ARV, dianya nggak rutin konsumsi ARV ya sehingga membuat kondisinya juga akan memperburuk. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu kolaborasi ya lintas disiplin ilmu ya, kemudian terapi farmakologi ya penggunaan terapi farmakologi seperti opioid, non opioid, analgesik dan juga obat-obatan tambahan. Kemudian non farmakologinya kita bisa melakukan terapi fisik tadi ya. Kita bisa meningkatkan kebugaran, latihan fisik untuk pasien-pasien dengan HIV. Kemudian bisa ditambahkan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, ini ada satu pendapat dari Cerny ya, bahwasanya intervensi pengobatan paliatif pada pasien HIV itu menjadi kunci penting keberhasilan dalam memfasilitasi terapi ARV. Ya, jadi kita tahu di paliatif itu kan mulai dari awal terdiagnosis gitu ya. Nah, tadi cara-caranya sudah saya sampaikan untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada pasien yang pada akhirnya ketika dia mau konsumsi ARV pun kita harus lakukan monitoring dan evaluasi agar dia mau mengkonsumsi ARV itu dengan baik. Kemudian, nah ini
Ada satu jurnal yang saya temukan ya yang membahas terkait dengan fase end of life pada pasien HIV/AIDS. Jadi di jurnal tersebut disampaikan ya ada 3 kondisi pasien ya yang benar-benar meninggal akibat HIV/AIDS ya. Kondisi pertama adalah terlambat terdiagnosis dan tidak pernah menerima ARV atau menggunakan ARV hanya dalam jangka waktu pendek, namun terus mengalami perburukan akibat keparahan penyakit yang saat datang berobat ya. Jadi dia terlambat terdiagnosis, belum pernah konsumsi ARV atau baru mengkonsumsi ARV tapi kondisinya sudah terlanjur memburuk. Ya, sehingga akhirnya pasien itu ya tidak tertolong gitu ya, akhirnya meninggal. Ya, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, terdiagnosis saat penyakitnya masih stadium awal. Namun, akibat berbagai faktor medis dan psikososial, tidak pernah mau menggunakan ARV secara konsisten dan telah berkembang menjadi penyakit yang irreversible menjadi stadium akhir ya. Jadi dia terdiagnosis ya di stadium awal. Tapi karena berbagai faktor akhirnya nggak mau konsumsi ARV secara rutin. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya adalah ya tadi kalau konsumsi ARV nggak rutin efek sampingnya kan macam-macam, ada 3 tadi kan. Ujung-ujungnya apa? Kalau sudah resisten, sulit untuk disembuhkan, ya pasiennya meninggal. Jadi awalnya terdiagnosis tapi nggak mau konsumsi ARV secara rutin. Nah, kondisi yang ketiga, nah ada seorang dengan HIV bertahun-tahun ya dengan berbagai kegagalan regimen terapi yang sekarang memiliki virus resisten terhadap semua regimen obat yang ada saat ini. Ya. Nah, ini kata kuncinya di poin nomor 3 adalah bertahun-tahun. Jadi pasien HIV itu kalau mau konsumsi ARV rutin, dia punya harapan hidup yang ya masih panjang, masih bertahun-tahun. Cuman tadi efek sampingnya juga ketika ARV itu terus-terusan digunakan, ya kalau namanya virus itu makhluk hidup, dia tetap bisa mengenali. Cuman kalau rutin itu kita punya kesempatan bertahun-tahun ya untuk bisa bertahan hidup. Beda kalau yang nomor 2, dia nggak konsisten, maka resistennya itu akan cepat muncul. Nah, kalau yang nomor 3 ini dia punya kesempatan yang lebih panjang untuk hidup walaupun pada akhirnya tadi terjadi resistensi ya. Tapi kan dia sudah menjalani hidup ya dengan baik, misalkan sudah dia persiapkan selama bertahun-tahun seperti itu. Jadi berdasarkan jurnal ini ada 3 kondisi tadi. Yang pertama telat dan mungkin tidak menggunakan ARV atau baru awal menggunakan ARV tapi karena kondisinya sudah memburuk jadi nggak bisa ada perbaikan. Yang kedua, dia terdiagnosis di awal tapi nggak mau konsumsi ARV ya pada akhirnya resistensi dan nggak bisa diobati juga. Kalau yang ketiga, dia sudah bertahun-tahun tuh menjalani pengobatan yang memang pada akhirnya ya terjadi juga resistensi. Tapi kan poin plusnya adalah dia sudah bisa bertahan bertahun-tahun gitu ya. Nah, ada satu juga yang disebutkan bahwasanya ada sindrom Lazarus pada pasien-pasien dengan HIV. Apa itu sindrom Lazarus? Jadi, menurut Cerny ini, pasien-pasien yang hampir meninggal dengan kondisi AIDS itu bisa kembali ketika pasiennya itu belum pernah sama sekali mendapatkan ARV ya. Jadi kalau misalkan ada pasien HIV kondisinya sudah sangat parah, nah kita harus identifikasi apakah pernah konsumsi ARV atau belum. Kalau belum pernah, ini ada beberapa pasien yang bisa kembali secara signifikan karena belum pernah. Nah, kalau belum pernah itu berarti virusnya juga belum mengenali obat ARV. Sehingga kita
ketika kita berikan, itu ada pasien yang kondisinya bisa kembali secara signifikan. Tapi kalau misalkan sudah pernah mendapatkan ARV sebelumnya dan riwayat tidak konsumsi dengan baik, nah ini sindrom Lazarus ini jarang ditemukan pada pasien-pasien tersebut. Jadi sindrom Lazarus ini bisa terjadi di mana? Biasanya bisa terjadi pada pasien-pasien yang tadi kategori yang pertama, dia terlambat terdiagnosis, kondisinya sudah parah, tapi tetap kita coba berikan ARV ya karena ada beberapa pasien ya menurut Gerni yang ada perbaikan, tapi catatannya tadi belum pernah mendapatkan ARV sebelumnya. Kemudian perawatan end of life-nya ya, jadi kita harus memiliki keputusan harus diambil berdasarkan kolaborasi antar berbagai pihak ya, dari keluarga, dari pasien, dari dokter yang merawat, dari perawat dan lain sebagainya itu harus berdiskusi untuk memutuskan keputusan yang diambil. Kemudian terapi HIV dan terapi penanganan gejala harus secara spesifik digunakan bersama untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Ya, jadi tadi contohnya adalah sindrom Lazarus tadi. Ya, meskipun sudah end of life, gitu ya, sudah menjelang dinilai ini pasiennya sudah parah, tapi kalau belum pernah mendapatkan ARV, kita bisa coba untuk berikan ARV. Siapa tahu terjadi sindrom Lazarus seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang selanjutnya adalah contoh dukungan psikososial dan spiritual ya. Jadi kita bisa hadir ya, dokter dan perawat selalu hadir ya saat pertemuan dengan keluarga. Kehadiran keluarga saat pasien menuju akhir hayat, mempertahankan interaksi perawat dan pasien, mendukung coping keluarga yang positif, kemudian intervensi antisipasi berduka bagi keluarga, mendengarkan secara aktif semua keluh kesahnya dari keluarga maupun pasien, kemudian tindakan perawat untuk memberikan rasa nyaman. Yang selanjutnya adalah kita memperbaiki hubungan ya pasien dengan Tuhannya ya. Kemudian memberikan dukungan secara aktif ya di mana membuat pasien itu merasa didukung, dilindungi, dibimbing, diajari dan dibantu. Contoh kalau dalam masalah spiritual adalah kita itu membatasi jam kunjung, ya, membatasi jam kunjung untuk memberikan kesempatan pasien itu untuk sholat ataupun berdoa. Kemudian kita memberikan terapi musik dengan musik-musik religi, ya itu boleh. Kemudian terapi komplementer dari segi religi itu bisa diberikan untuk dukungan spiritual. Kemudian ini teman-teman contoh kasus ya. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya hanya memberikan contoh kasusnya. Nah, nanti teman-teman yang membuat askepnya ya, tapi harus sampai ketemu dulu kebutuhan paliatifnya. Nah, nanti kalau sudah ketemu kebutuhan paliatifnya, baru teman-teman buat rencana asuhan keperawatannya ya, rencana asuhan keperawatannya mulai dari diagnosa, kemudian tujuan, sama rencana intervensi. Nah, ini saya kasih contoh untuk pertemuan ini ya, untuk kasus HIV. Nah, contoh misalkan data umum, ada pasien X 35 tahun, laki-laki, menderita HIV AIDS stadium lanjut. Kondisi umumnya lemah, BB menurun, sering demam dan diare. Riwayat kesehatan, setelah diperiksa penyakitnya sekarang itu mengalami penurunan berat badan secara drastis, diare kronis, batuk lama, dan sariawan. Badan sering terasa nyeri skala 7. Penyakit terdahulu, ia pernah mengalami penyakit saluran pernapasan. Pengobatannya, terapi ARV tidak teratur. Pas diperiksa fisik, tanda-tanda vital 100/70, nadi 110 kali per menit, RR 26, kemudian suhu 38,2, BB 45, turun 10 kilo dalam 3 bulan terakhir, kemudian mukosa mulut kering dan ada kandidiasis. Nah, ini
khas pada pasien dengan HIV ya. Jadi ada tumbuh jamur di area mulut. Kemudian luka dekubitus ya. Kemudian yang aspek psikososial dan spiritual, pasien tampak cemas dan takut akan kematian, menyatakan merasa tidak berguna dan dijauhi keluarga. Dukungan sosial minimal, nilai spiritual sering berdoa namun merasa Tuhan menghukumnya. Ya. Nah, dari gambaran kasus ini kita harus identifikasi apa saja masalah paliatif yang terjadi di pasien. Maka kalau saya ini bisa kita lihat kebutuhan paliatifnya adalah kontrol nyeri, dukungan emosional dan spiritual, kemudian perawatan luka ya. Karena tadi ada luka ya. Kemudian pemenuhan nutrisi dan hidrasi karena BB-nya turun. Kemudian pendampingan keluarga tadi karena merasa keluarganya itu dijauhi keluarga, dukungan dari keluarganya juga minim. Kemudian edukasi dan persiapan akhir kehidupan atau end of life. Nah, dari kebutuhan. Jadi kalau di paliatif itu gitu, pengkajian dulu, kemudian kita tentukan kebutuhan paliatifnya. Nah, kebutuhan paliatif karena kita seorang perawat baru kita terjemahkan menjadi diagnosa keperawatan untuk memenuhi kebutuhan paliatif ini. Nah, contoh misalkan diagnosanya, yang pertama, nyeri kronis, ya karena sudah lama ya pasiennya berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi oportunistik yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian kita mau pemenuhan nutrisi, kita tegakkan diagnosa nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ya. Kemudian ada luka dikubitus dan lain sebagainya, resiko infeksi. Kemudian luka dikubitus juga bisa sampai ke gangguan integritas kulit, ya. Kemudian tadi setelah dikaji psikososialnya, ya, dia merasa cemas berlebih, ketakutan, merasa dihukum oleh Tuhan gitu ya. Bisa kita tegakkan kecemasan, ya. Kemudian yang selanjutnya pendampingan keluarga tadi karena merasa dijauhi oleh keluarga jadi ada muncul tuh isolasi sosial, ya. Yang ketujuh tadi karena sering berdoa tapi masih merasa dihukum oleh Tuhan. Nah, ini berarti distress spiritual. Nah, artinya apa? Ketika kita menemukan pasien, kita harus tentukan dulu kebutuhan paliatifnya apa. Nah, nanti kalau sudah ketemu kebutuhan paliatifnya, teman-teman terjemahkan, buat rencana asuhan keperawatan ya berdasarkan tadi diagnosa keperawatan yang memang ada. Kalau sekarang boleh pakai SDKI, SKLKI dan PSIKI. Nah, cari nanti diagnosa keperawatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan paliatif yang ada di pasien ya. Sehingga nanti teman-teman bisa nih, saya ambil beberapa contoh ya karena nggak saya tulis semua ya, saya ambil beberapa contoh rencana intervensi untuk nyeri, kaji intensitas, lokasi, dan durasi, kolaborasi pemberian analgesik, misalkan morfin, ya, kemudian ajarkan teknik relaksasi, distraksi, ciptakan lingkungan yang nyaman. Untuk nutrisi, ya bisa kaji status nutrisi, BB, pola makan, dan lain sebagainya. Jadi nanti tugasnya teman-teman untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, ketika kita membahas asuhan keperawatan setelah perkuliahan, nanti saya akan tampilkan kasusnya. Nah, PR-nya teman-teman nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah membuat menentukan kebutuhan paliatif dan membuat askep untuk kasus tersebut, ya. Nah, askepnya cukup sampai ke rencana intervensi, ya. Jadi ketemu nanti kebutuhan paliatifnya apa, kemudian apa diagnosa keperawatannya, terus buat rencana intervensi. Tidak sampai ke implementasi dan evaluasi, cukup sampai ke rencana intervensi saja, ya. Nah, ini adalah contoh ya untuk teman-teman di pertemuan yang membahas tentang kasus HIV. Nanti pertemuan berikutnya kalau nggak salah ada pasien stroke, ada pasien dengan penyakit paru, ada pasien dengan penyakit kardiovaskular gitu ya.
Ada juga nanti tugas kelompok, kalau nggak salah tugas kelompok itu pada pasien dengan kanker. Ya, jadi nanti teman-teman bisa identifikasi berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Nah, ini contoh di awal ya, jadi teman-teman nanti bisa menyusun seperti itu. Jadi kaji dulu, ketemu kebutuhan paliatifnya apa, kemudian kita kaitkan, kita buat diagnosa keperawatan itu harus bisa memenuhi kebutuhan paliatif yang dibutuhkan oleh pasien. Oke, mungkin itu pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan topik pada pagi hari ini, yaitu ada paliatif pada pasien dengan HIV. Mangga silahkan saya buka pertanyaan. Oke, silahkan Mbak Putri. Oh, baik, Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Dalam perawatan paliatif itu kan pasien HIV. Bagaimana sebaiknya sikap perawat ketika pasien itu meminta agar status penyakit HIV-nya ini dirahasiakan dari keluarganya? Karena si pasien ini tuh takut dijauhin gitu kan. Sedangkan keluarganya tuh terus menanyakan kondisi pasien. Kan kalau dalam kode etik perawatan Indonesia itu ada prinsip menjaga rahasia ya Pak? Atau confidentiality. Apakah perawat itu harus tetap merahasiakannya sesuai dengan keinginan pasien atau memberitahu ke keluarganya demi kebaikannya, Pak. Gitu. Oke. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang bagus nih. Kemarin kita juga sudah belajar ya tentang prinsip etik. Saya akan coba langsung jawab ya. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi dua kondisi tersebut. Jadi ada dua dilema etik yang kita hadapi. Yang satunya pengen dirahasiakan, yang keluarganya pengen cari tahu gitu ya. Nah, seperti pertemuan yang kemarin, jadi kita harus bisa menilai ketika kita rahasiakan terus-menerus, apa dampak yang akan terjadi? Ya, ketika kita memberikan informasi, dampak apa yang akan terjadi? Mana yang lebih parah dampaknya? Itu yang kita harus identifikasi pertama, sehingga nanti kita tidak dilema dalam mengambil keputusan. Ya, nah, menurut saya, ketika kita itu merahasiakan, justru nanti eh, keluarga ya keluarga itu perannya nanti berkurang, ya perannya itu nanti berkurang, padahal dalam perawatan paliatif itu nanti peran keluarga itu sangat dibutuhkan, ya. Kemudian merahasiakan itu juga nanti mau sampai kapan, karena yang namanya masalah ini kalau mau dirahasiakan terus-menerus, lama-kelamaan juga akan diketahui. Ya, kalau misalkan nih sekarang, oke, pasiennya masih oke ya kondisinya, dirahasiakan. Tapi kalau nanti muncul tanda gejala khas penyakit HIV, mau apa? Ya, malah nanti menjadi perseteruan antara keluarga dan pasien. Ya, jadi kalau saya ini cenderung kita harus mengedukasi. Pertama edukasi dulu, edukasi pasien. Tujuan memberitahu keluarga atau merahasiakan keluarga itu apa? Ya, kalau kita sudah identifikasi, kita bisa luruskan. Ya, tadi kita itu tidak merahasiakan ke keluarga karena keluarga ini bisa adalah orang yang paling dekat. Ya, adalah orang yang paling dekat. Jangan sampai juga nanti keluarga dirugikan. Misal, suami istri, yang satu kena HIV, yang satunya belum. Karena tidak terbuka, akhirnya apa? Dua-duanya kena. Nah, karena apa? Karena dirahasiakan. Nah, ini makanya kalau bisa ketemu dilema etik seperti itu, kalau saya cenderung akan mengedukasi pasiennya untuk mau menyampaikan ke keluarganya. Karena keluarga ini punya peran penting, yang pertama. Yang kedua adalah orang terdekat, ya. Yang ketiga, jangan sampai nanti malah merugikan keluarga.
ya dengan kita merahasiakan. Malah justru ya kalau bisa kita sampaikan ya sejujurnya pasien dan keluarga terkait dengan kondisinya. Kalau kita tidak menyampaikan, nah hal-hal tadi itu malah tadi yang paling bahaya itu adalah sampai merugikan keluarga ya. Satunya HIV, satunya enggak, ya kan? Misalkan karena dengan merahasiakan malah justru satunya kena juga. Nah, itu yang akhirnya kan malah jadi masalah yang lebih parah lagi di keluarga. Seperti itu. Jadi kalau pertimbangannya dua kondisi tadi cenderung keluarga harus diberitahu. Nah, kita PR-nya adalah mengedukasi ke pasien untuk jangan ditutup-tutupi. Ini loh keluarga, orang terdekat kita. Masa iya mau sih ditutup-tutupi gitu. Itu ya untuk siapa tadi? Putri ya. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas Oke. jawabannya. Ya, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ada dua lagi nih di Dinda. Silahkan Dinda. Sebelumnya permisi Bapak izin bertanya. Ya, Terkait penggunaan ARV jangka panjang ya Pak, mengingat ya. efek samping seperti dislipidemia atau osteoporosis ya Pak, yang sering muncul bertahun-tahun kemudian. Apakah protokol monitoring jangka panjang saat ini sudah mencakup menyeluruh atau masih fokus pada pencapaian viral load saja Pak? Kan sering tuh kayak efek obat jangka panjang tuh kayak kolesterol naik atau tulang rapuh tuh Pak. Ya. Seperti itu aja Pak. Jadi pertanyaannya, Jadi pertanyaannya, mengingat efek samping seperti displemia atau osteoporosis yang sering muncul bertahun-tahun kemudian, apakah protokol monitoring jangka panjang saat ini mencakup menyeluruh atau masih fokus pada capaian Villa Road saja, Pak? oke, baik. Izin menjawab ya. Oke. Setahu saya sekarang itu masih fokus ke manfaat dari ARV-nya ya. Untuk efek samping dari obat-obatan ARV ini memang sekarang ini masih minim untuk monitoringnya ya. Biasanya biasanya ketika konsumsi ARV itu akan dibarengi misalkan dengan konsumsi kalsium, zat besi, kemudian vitamin D gitu ya. Jadi multivitamin untuk mencegah terjadinya kerusakan pada tulang dan lain sebagainya itu diberikan. Tapi sebetulnya concernnya masih ke manfaat dari ARV-nya. Nah, tadi karena kita tahu ada efek samping yang bisa muncul tadi ya, kita biasanya memberikan terapi-terapi tambahan ya untuk mencegah tadi kerusakan tulang contohnya ya kasih multivitamin juga. Jadi selain ARV juga diberikan multivitamin untuk tadi memperbaiki kondisi tulang seperti itu. Tapi kalau monitoring, nah ini kita belum belum sampai ke situ. Biasanya kalau terjadi masalah, nah ini baru kita concern untuk dimonitoring betul-betul dan tadi karena kita tahu itu merupakan efek samping dari ARV, jadi kita juga sebetulnya udah nggak kaget kalau misalkan tiba-tiba tadi kan di gejala itu sudah saya sampaikan ya ada kerusakan tulang. Nah itu memang betul karena konsumsi dari ARV dalam jangka waktu yang panjang. Langkah-langkah yang kita lakukan tadi sudah langsung kita berikan terapi tambahan. Tapi kalau monitoring belum berjalan dengan baik gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Ya, ada lagi pertanyaan? Nih ada satu lagi, silahkan. Em, Punten Pak, izin bertanya ya Pak ya. Ya, silahkan. Eh, Bagaimana dalam keperawatan paliatif ini, bagaimana keperawatan paliatif pada pasien ibu hamil dengan HIV/AIDS Pak? Sedangkan kan ibu hamil itu biasanya kan banyak pantangannya gitu ya Pak. Seperti contohnya tadi pasien HIV/AIDS itu diberikan obat ARV ya Pak ya. Nah, Ya, pada pasien ibu hamil dengan HIV itu diberikan juga obat ARV-nya. Kemudian jika diberikan Pak, apakah efek sampingnya itu tidak
mempengaruhi bayinya gitu, janinnya, Pak? Oke, baik, pertanyaan yang bagus nih. Jadi untuk kasus pada pasien ibu hamil ya. Jadi begini, saya jelaskan dulu. Sebelum kita memberikan ARV ke pasien dengan kondisi yang sudah hamil ya, itu kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus memeriksa janinnya, apakah sudah terinfeksi atau belum. Ya, ini salah satu pengambilan keputusan nih. Kalau ternyata kita periksa si janinnya sudah menderita atau sudah terinfeksi, maka biasanya ARV ini tidak secara masif diberikan. Jadi nggak langsung banyak gitu diberikannya. Tetap bisa mulai dengan ARV yang jenis ringan, ya itu bisa diberikan. Tapi kalau ternyata janinnya belum terinfeksi, nah biasanya usaha dokter adalah justru membuat bagaimana caranya si janin ini tidak terinfeksi. Karena dengan ARV itu bisa membuat si janin itu tidak terinfeksi. Nah, karena apa? Karena jumlah virusnya nanti sedikit di dalam tubuh si ibunya. Jadi kalau pertanyaannya apakah konsumsi ARV itu diberikan ketika kondisi ibunya itu sudah terlanjur hamil, ya tadi dilakukan penilaian terlebih dahulu. Kalau memang janinnya sudah terinfeksi, ya biasanya dikasih ARV tapi yang ringan levelnya, ya. Tapi kalau belum terinfeksi, justru biasanya nanti akan diberikan ARV yang bagus, ya, untuk mencegah terjadinya penularan dari ibu ke bayi. Nah, catatannya adalah sebagai petugas kesehatan karena ARV ini punya efek samping, ya kita sampaikan tujuan kita adalah mencegah terjadinya penularan dari ibu ke janin. Tapi tidak menutup kemungkinan ada efek samping lain yang bisa muncul seperti itu. Nah, nanti keputusan kita serahkan ke pasien. Itu. Nah, kalau belum hamil, kalau belum hamil, ini akan lebih aman. Biasanya dokter itu akan memprogram kapan sampai pada titik di mana CD4-nya bagus, HIV-nya terdeteksi sedikit, sehingga pasien diperbolehkan untuk hamil. Begitu. Jadi, kalau berkaitan dengan hamil ini memang tadi kita kalau sudah terlanjur ya periksa dulu. Kalau belum justru malah akan diprogram sama dokternya. Nanti akan ditentukan, oh ya sekarang udah boleh hamil karena sudah terkontrol nih. Sehingga resiko penularan ke janin itu juga minim. Nah, selanjutnya adalah kalau memang ARV itu sudah berhasil kita berikan gitu ya. Terakhir adalah proses persalinan. Ya, jadi pada ibu hamil ini terakhir nanti proses persalinan. Percuma misalkan nih udah dikontrol pakai ARV, janinnya sudah dinyatakan misalkan tidak positif HIV sebelum melahirkan. Tapi ibunya melahirkan normal, nah ini resiko lagi tertular. Bayinya nanti disusui, ah ini resiko lagi ketularan. Nah, makanya ketika sudah berhasil janinnya itu tidak tertular HIV ketika dalam kandungan, maka proses melahirkannya pun harus prosedur. Biasanya harus SC, wajib SC. Ya, biar di bayinya itu tidak ada luka kecil, terus tidak melalui jalan lahir yang normal, itu mengurangi resiko terjadinya infeksi HIV. Yang kedua, jangan disusui. Nah, jadi ya mau nggak mau susu formula seperti itu atau donor ASI seperti itu. Mungkin itu jawabannya ya untuk konsumsi ARV khususnya pada ibu hamil gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Cukup? Oke, baik. Kalau cukup,
tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Oh, ada lagi nih satu. Silahkan. Ada pertanyaan. Oh, enggak jadi. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih telah hadir di perkuliahan saya, meskipun melalui Zoom ya. Mohon maaf karena kemarin masih banyak agenda yang harus saya selesaikan. Semoga nanti di minggu depan kita bisa pertemuan secara tatap muka dan bisa melaksanakan presentasi ya untuk tugas yang kemarin. Jadi silahkan nanti teman-teman persiapkan. Semoga minggu depan kita bisa perkuliahan secara tatap muka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada salah-salah kata yang saya lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. ya saya izin untuk mengakhiri ya.